Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Eli di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kalian selalu sehat-sehat ya di sana, dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, itu penting. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang dinamika penduduk Eropa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu tentang dinamika penduduk Afrika. Nah, sekarang kita masuk pada bab tentang dinamika penduduk Afrika. Saat mendengar kata Afrika, apa yang terlintas dari pikiran kalian? Pasti yang pertama adalah kemiskinan, kelaparan, dan juga kekacauan. Nah, seperti itu yang memang terjadi di Afrika. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu jumlah penduduk di Afrika. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Afrika sendiri yaitu mencapai 906 juta jiwa, dan tahun 2015 jumlah penduduk di Afrika bertambah sebesar 265 juta jiwa dan menjadi 1.171 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk di Afrika juga mengalami angka kelahiran dan angka kematian. Nah, angka kelahiran sendiri di Afrika tergolong tinggi dengan 36 kelahiran per 100 penduduk. Nah, yang kedua yaitu tentang angka kematian. Di Afrika juga besar dengan angka sekitar 10 kematian per 1000 penduduk. Laju pertumbuhannya penduduk di Afrika pun tergolong sangat tinggi, yaitu sekitar 2,5%. Nah, untuk migrasi di Afrika, angka migrasi di Afrika negatif. Ini berarti lebih banyak penduduk Afrika yang berimigrasi keluar Afrika daripada penduduk yang masuk ke Afrika sendiri, kecuali di Afrika Selatan di mana migran lebih banyak daripada penduduk yang di luar atau yang keluar. Nah, untuk persebaran penduduk sendiri di Afrika juga tidak merata. Bagian-bagian tengah dan gurun Afrika hampir tidak berpenghuni karena suhu yang sangat tinggi, seperti gersang dan sangat jarang hujan dan lain sebagainya, seperti yang terlihat pada gambar persebaran penduduk ini. Lalu, yang selanjutnya ada kualitas penduduk Afrika. Sebagian besar di Afrika memiliki kualitas penduduk yang rendah. Hal ini dikarenakan harapan hidup yang relatif pendek, pendidikan yang rendah, atau bahkan tidak sama sekali, pelayanan kesehatan yang kurang mencukupi. Nah, selanjutnya ada ras-ras di Afrika. Sebagian besar penduduk di Afrika berkulit gelap. Inilah mengapa Afrika disebut benua hitam. Nah, yaitu meliputi bangsa Negro di Afrika dapat dibagi menjadi dua, yaitu Negro Sudan, yaitu kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Lalu untuk Negro Bantu, ciri-cirinya yaitu sama seperti Negro Sudan, namun warna kulit lebih terang. Nah, untuk secara garis besar, penduduk di Afrika ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ras Negro yang mendiami sebagian besar bagian selatan gurun Sahara. Lalu yang kedua atau ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Lalu yang ketiga ada ras Kaukasoid dari keturunan Eropa yang berkulit putih. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa jumlahnya sedikit dan kebanyakan tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat, suku pribumi adalah penduduk asli yang mendiami bagian-bagian pedalaman Afrika seperti Pejini, Bushmen, dan Hottentot. Lalu kepercayaan yang ada di Afrika. Nah, kepercayaan apa aja yang ada di Afrika? Seperti di bagian barat dan utama agama mayoritas adalah Islam. Di bagian selatan agama mayoritas adalah Kristen dan minoritas Islam dan Hindu. Di sekitar tengah Afrika banyak yang menganut animisme. Di bagian timur Afrika menganut animisme dan Islam hampir sama agama-agama lain seperti Yahudi dan juga Katolik Roma. Dan perlu kalian ketahui, di Afrika juga memiliki budaya-budaya. Yang pertama seperti karya seninya, yaitu dalam bentuk lukisan tangan di dinding atau ukiran-ukiran kayu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Bahasa di sini juga beraneka ragam seperti macam-macam bahasa seperti bahasa utama Swahili, Arab, dan Hausa dengan bahasa tradisional lainnya.
dan di sana terdiri dari sekitar 1.500 sampai 2.000 bahasa. Nah, budaya di Afrika sendiri, bahasa itu di Afrika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Afro-Asiatika, terdapat sekitar 200 bahasa di Afrika Utara. Yang kedua, Nilo-Saharan, terdapat sekitar 140 bahasa di Afrika Tengah dan Timur. Dan Cokro-Saharan digunakan oleh 2/3 penduduk Afrika. Khoisan, terdapat sekitar 30 bahasa di bagian barat Afrika. Nah, bagaimana cuplikan tadi? Masih ada yang belum paham? Coba di-replay kembali dan dipahami pelan-pelan ya tentang dinamika penduduk Afrika. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.